Siang hari ini kami mau update situasi saja karena kemarin ada sesudah pasca Lebaran, tentu selama musim Lebaran yang cukup berbagai kegiatan di geopolitik kemarin. Jadi kami ingin hanya menegaskan bahwa pertama potensi eskalasi yang kemarin kita belum tahu, kita lihat relatif sudah ada beberapa statement dari negara-negara barat yang mengatakan tidak mau terlibat, dan negara tetangga di sekitar Israel baik Jordan, Mesir maupun Arab Saudi juga menekankan untuk deeskalasi, dan Sekjen PBB juga sudah meminta semua pihak untuk menahan diri dan sedang berusaha untuk mengendalikan eskalasi situasi. Nah, sebelumnya Iran juga menyatakan masih menunggu statement dari PBB. Di para pemimpin relatif statementnya sama, hindari eskalasi, dan juga potensi-potensi disrupsi yang kita lihat tentu yang terkait dengan logistik, supply chain, dan juga kepentingan di Selat Hormuz. Kita tahu Selat Hormuz penting terutama untuk jalur minyak, dan 30% perdagangan minyak ada di sana. Tapi kita juga tahu ada pangkalan Amerika di sana, di Qatar. Jadi tentu ini secara geopolitik relatif belum ada apa-apa. Jadi tentu kalau belum ada apa-apa ya kita juga tenang-tenang saja. Lanjut. Kalau kita lihat kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan ekonomi kita yang 2024 5% diperkirakan 5,1%, dan sedangkan pertumbuhan global di tahun ini diperkirakan 3,2%. Jadi Indonesia jauh di atas perkembangan ekonomi global, dan ekonomi global diperkirakan flatten tetap, sedangkan Indonesia 5,1 di tahun 2025, dan juga negara berkembang pun rata-rata emerging countries di 4,2. Nah, kemarin beberapa rating sudah mengeluarkan ratingnya. Moody kita outlooknya stable di BAA2. Fitch rating juga kemarin baru mengeluarkan di 15 Maret, itu outlooknya juga stabil, triple B, dan juga GCR 22 Maret kemarin, triple B plus, outlooknya stabil, dan Moody menilai bahwa ketahanan ekonomi tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, dan berbagai instrumen kebijakan kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jadi faktor ketidakpastian itu sudah dimasukkan dalam pertimbangan mereka. Demikian pula Fitch dan GCR menyatakan bahwa inflasi terkendali dan rasio utang terhadap PDB juga rendah dan terkendali. Lanjut. Nah, kalau ini kita lihat tekanan global terhadap nilai tukar. Kita lihat Indonesia yang merah, kemudian Malaysia kuning, Thailand hijau, dan Amerika Serikat biru. Kita lihat kenaikan yang kuat itu karena Amerika kuat sendirian. Kita lihat berbagai negara turun termasuk Indonesia, namun yang turunnya Indonesia tidak sedalam yang lain. Jadi kita walaupun turun, tapi kita di atas daripada China, di atas Thailand maupun Malaysia. Jadi kalau dibandingkan peer country, relatif indeks dolar kita lebih aman. Lanjut. Nah, kalau kita lihat pasar saham, alhamdulillah kita masih positif, hari ini pun positif. Kita lihat di atas kita adalah Amerika Serikat. Amerika memang ekonominya lagi kuat sendiri, capital marketnya lagi bagus sendiri, tetapi mereka masih belum mau menurunkan tingkat suku bunganya. Dan sekali lagi, higher for longer itu strategi mereka, sehingga tentu kita harus jaga kepercayaan investor dalam negeri, terutama agar tidak terjadi capital outflow. Dan kita lihat China maupun Malaysia di bawah daripada
kita secara relatif. Lanjut. Nah, kita lihat prospek kita masih bagus, kepercayaan konsumen masih level positif 123,8, penjualan eceran juga bagus, tumbuh 3,5% year on year, dan di sektor manufaktur kita relatif tinggi dibandingkan berbagai negara lain. Kita PMI-nya di 54,2, bandingkan dengan negara lain, baik itu Malaysia, Australia, Perancis, bahkan Cina, angka PMI-nya di bawah kita. Lanjut. Nah, kalau kita lihat inflasi relatif terkendali, kita berpengalaman dalam penanganan inflasi saat konflik Ukraine. Walaupun konflik Ukraine kita lihat secara keseluruhan inflasi kita masih terkendali. Tertinggi efek perang Ukraine-Rusia itu di 5,95, namun kita sekarang sudah relatif masuk di dalam range yang 22,5% plus 1%. Memang yang kita bergejolak adalah pangan, tapi penyebabnya adalah El Nino. Jadi sekali lagi pangan itu penyebabnya El Nino di bulan Juli sampai dengan Februari Maret ini. Namun kalau kita lihat pasca Lebaran, baik harga beras maupun minyak goreng sudah mulai flatten. Demikian pula cabai rawit dan cabai merah pun turun. Jadi ini inflasi yang tidak tergantung kepada konflik di Timur Tengah. Ini inflasi dari faktor dalam negeri dan pengaruh dari El Nino kemarin. Lanjut. Nah, ini kebijakan yang dilakukan. Beberapa media akan menanyakan bagaimana kita menangani inflasi. Jadi secara policy, pemerintah sudah bekerja sama kuat dengan tim pengendalian inflasi pusat, tim pengendalian inflasi daerah, agar inflasi tetap dalam rentang 2,5 plus minus 1. Jadi kebijakan moneter tentu yang stabilisasi nilai tukar dilakukan oleh BI dengan operasi-operasinya. Kemudian operasi moneter terhadap sekuritas rupiah. BI punya banyak instrumen. Kemudian fiskal tentu pemerintah optimalisasi APBN, APBD yang selama penanganan COVID kemarin itu juga menjadi shock absorber. Karena hit waktu Ukraine COVID itu hit yang paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Harga komoditas naik, harga minyak naik, kemudian tentu inflasi terkait pangan beberapa diabsorb termasuk BBM yang walaupun kita ada penyesuaian di tahun 2022. Jadi subsidi kompensasi energi tetap diandalkan menjadi shock absorber, tidak seluruhnya di pass on ke masyarakat seperti yang kita lakukan. Kemudian anggaran ketahanan pangan, SPHP, bantuan pangan kemarin sudah dijalankan, termasuk BLT mitigasi risiko pangan masih disiapkan, kemudian pengendalian inflasi daerah dan optimalisasi APBD terkait dengan BTT. Nah, pengendalian inflasi juga kita punya 4K, yaitu keterjangkauan harga. Ini juga melalui SPHP, bantuan pangan, perlinsos, subsidi dan kompensasi energi. Ketersediaan pasokan itu cadangan beras pemerintah dijaga 1,2 juta ton setahun. Kemudian pembiayaan KUR, penyediaan pupuk subsidi, kemudian juga distribusi antar daerah, penghasil dan pengguna, jadi kerjasama antar daerah penghasil komoditi pangan dan negara provinsi yang membutuhkan, dan juga orkestrasi melalui komunikasi kegiatan yang terkait dengan TPID. Selanjutnya kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Menko. Teman-teman media semua, saya rasa kalau data makro tadi telah disampaikan oleh Kang, dan itu menunjukkan secara konkret bahwa fundamental ekonomi kita baik. Namun dengan libur lebaran, ya sebelum dan selama libur lebaran itu memang terjadi beberapa perubahan di dunia internasional. Mungkin kalau kami quote ya, pertama Amerika diumumkan, dan ketika inflasi Amerika diumumkan itu ternyata inflasinya lebih tinggi dari yang dibayangkan oleh banyak analis, oleh market. Sehingga
Itu kemudian jadi kayaknya belum ini. Dengan belum ya berarti high for longer. Nah dengan begitu maka di tingkat global. Lalu kemudian konflik. Nah dan selama libur lebaran kan pasar kita tutup. Nah setelah libur lebaran yang buka hari Selasa, lalu kemudian terjadi beberapa perubahan. Kita melihat bahwa dalam reda tentu kita berharap tidak terjadi eskalasi konflik di global. Nah kita akan terus mengamati situasi ini. Nah assessment dari lembaga rating, kalau yang Moody's tadi itu baru 2 hari yang lalu itu, mungkin moga-moga sudah, kalau yang Fitch dan yang JCR itu sekitar sebulan yang lalu, pasti sudah masuk di dalam pantauan teman-teman media. Tapi yang Moody's itu 2 hari yang lalu, 16 April. Jadi memang